Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-126 dalam surat Al-Baqarah. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berilah rizki penduduknya. Minas samarat, dari buah-buahan. Man amana minhum billah, untuk orang-orang yang beriman dari kalangan mereka, dan juga yang beriman kepada hari akhir. Qala, Allah berfirman, wa man kafara, dan juga orang-orang kafir. Fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan pada mereka kenikmatan tadi sedikit, sebentar. Thumma adtarruhu ila adzabin nar, kemudian aku paksa mereka atau aku jadikan mereka dalam neraka. Adzab dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Demikian maknanya kurang lebih terhadap ayat tadi. Maka berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, makna ayat itu ay wa idda'a Ibrahim li hadzal bait, dan ingatlah doa Nabi Ibrahim terhadap al-bait ini, yakni negeri Mekah, yang di sana ada Ka'bah, yang di sana terletak Masjidil Haram,
dan harus diingat agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita berterima kasih kepada doanya Ibrahim. Semoga Allah balas Ibrahim dengan berlipat-lipat kali. Jazahullahu anna wa 'anil muslimina jami'an. Semoga Allah balas beliau alaihi salam atas kebaikannya kepada kita dan kepada umat manusia. Karena barakah dari doanya Ibrahim terasa sampai hari ini. Barakah dari doanya Ibrahim alaihi salam terasa sampai hari ini. Negeri yang tandus, negeri yang Masya Allah bebatuan dan padang pasir, ternyata karena Ibrahim mendoakan warzuq ahlahu minas samarat, berikan rizki pada mereka dari buah-buahan. Tak terbayangkan bisa tumbuh buah-buahan di sana. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Yang Allah sebut dengan wadi ghairi dzi zar', lembah yang tidak ada pepohonan. 'Inda baitikal muharram, di sisi bait al-muharram. Disebut oleh Allah dengan kalimat wadin ghairi dzi zar', lembah yang tidak ada pepohonan. Ternyata sekarang tumbuh pohon-pohonan dan datang buah-buahan. Ini barakah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Maka kata Allah, wa'id da'a Ibrahim lihadal bait. Itu secara makna ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata dalam doanya, Allahumma ja'al hadzal balad amina. An yaj'alahu Allah baladan amina, mendoakan agar menjadikan negeri tersebut negeri yang aman. Maqbul atau ghair maqbul? Makbul doanya. Tidak ada satu negeri pun yang lebih aman daripada negeri Makkah. Tidak ada satu negara pun yang lebih aman dari Hijaz. Negara yang benderanya la ilaha illallah. Negara yang dasar negaranya, undang-undang dasarnya Quran wa sunnah bifahmi salaf. Tidak ada di dunia ini satu negara Islam yang dengan bendera la ilaha illallah, dengan dasar Quran wa sunnah, yang negerinya paling aman. Begitu adzan dikumandangkan, mereka pergi ke masjid. Dagangan mereka hanya mereka tutup dengan kain. Bisakah terjadi di negeri kita dan negeri yang lainnya? Tidak akan bisa. Kecuali negeri Mekkah, kecuali Madinah. Dan yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam, Allahumma ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu min anwa'is samarat. Dan juga ya Allah, berikan rizki pada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Alhamdulillah, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam buah-buahan ada di sana. Bahkan Indonesia yang merupakan zamrud katulistiwa, karena hijau di tengah katulistiwa, ada buah-buahan yang kita nggak dapatkan di sini, kita dapatkan di Mekah. Yang kita nggak kenal di sini ada di sana. Lebih lengkap buah-buahannya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Ketika berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri Makkah menjadi negeri yang aman, dan negeri Makkah menjadi negeri yang makmur dengan barakah buah-buahan. Tetapi Ibrahim alaihissalam qayyada, mengikat doanya dengan kalimat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikan rizki ya Allah pada mereka, pada penduduknya. Pertama, umum. Tapi kemudian dikhususkan, yaitu yang beriman kepada engkau dan beriman kepada hari akhir. Ini ta'adduban ma'allahi ta'ala, sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meminta rezeki sesungguhnya adalah untuk orang beriman ya Allah. Maksud kami bukan ingin memberikan kebaikan pada orang-orang kafir. Kami berdoa padamu untuk orang yang beriman di kalangan mereka, yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Ini ta'adduban ma'allah. Idh kana du'a'uhu al-awwal fihi itlaq.
Karena doa beliau di awalnya dalam keadaan mutlak. Mutlak, yakni kalimatnya warzuq ahlahu. Berikan rezeki pada penduduknya. Yang mana? Mutlak. Masih terbuka. Pokoknya penduduknya, mukmin ataupun kafir. Tetapi qayyadahu faja'al jawab fihi muqayyadan. Maka kemudian datang jawabnya dengan muqayyad bighairi zalim. Artinya diikat dengan sesuatu sifat, yaitu penduduk yang amana billahi wal yaumil akhir. Bukan penduduk yang zalim. Penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan penduduk yang musyrikin, yang kufar. Bukan mereka yang kami maksud ya Allah. Yang kami maksud adalah berikan rezeki pada penduduk yang beriman. Tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wa man kafara, dan juga yang kafir kata Allah akan kami beri rezeki. Wa man kafara fa umatti'uhu. Falamma da'alahum birrizqi, ketika Ibrahim alaihissalam mendoakan agar penduduknya diberi rezeki, wa qayyadahu bil mu'min, dan diikat dengan sifat keimanan, yaitu penduduk yang mukmin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa kana rizqullahi syamilan lil mu'min wal kafir. Kata Allah, wa man kafara, dan juga orang kafir aku akan beri rezeki. Syamilan lil mu'min wal kafir. Rezeki Allah mencakup orang beriman dan mencakup pula orang-orang kafir. Wal 'asi wat ta'i', orang yang bermaksiat dan juga orang yang taat termasuk mendapatkan rezeki. Maka Allah katakan, wa man kafara fa umatti'uhu, demikian pula orang kafir kata Allah akan aku beri. Tetapi perbedaannya kata Allah Subhanahu wa taala, umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar. Aku berikan kenikmatan sesaat saja, sebentar, sedikit, tetapi adtarruhu ila adzabin nar, aku jadikan mereka masuk ke dalam adzab benar yaumul qiyamah. Maka apa yang ada di dunia yang dia rasakan dari kenikmatan dunia sesaat tidak ada bandingnya dengan apa yang akan mereka dapati dari adzab benar, khalidina fiha abada, enggak ada nilainya. Penduduk neraka ketika dicelupkan satu celupan dalam neraka, ditanya, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan di dunia? Orang itu menjawab, wallahi tidak pernah kami merasakan kenikmatan khairan, kebaikan qat, sama sekali. Karena satu celupan api neraka, mereka merasakan tidak mendapatkan kenikmatan apapun di dunia. Padahal itu yang diambil yang paling mendapatkan dunia, yang paling mendapatkan kenikmatan dunia, dicelup dalam api neraka, ditanya, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan di dunia? Tidak ya Rabb, enggak pernah merasakan sama sekali. Karena enggak sebanding dengan apa yang dirasakan dalam api neraka. Sebaliknya, orang yang paling sengsara di dunia, tapi dalam keadaan mukmin, dimasukkan satu celupan ke dalam surga. Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan di dunia? Dia berkata, tidak demi Allah, aku gak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Sudah tidak ada bandingnya dengan kenikmatan jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man kafara fa umatti'uhu qalila, demikian pula orang-orang kafir kami akan beri kenikmatan dunia, rizki, buah-buahan. Ay arzuquhum kullahum, maknanya adalah kata Allah, aku akan beri rizki mereka seluruhnya, muslimnya dan kafirnya, muslimahum wa kafirahum. Amal muslim fayasta'inu birrizqi ala ibadatillah. Adapun orang yang beriman dengan rizki yang Allah berikan, mereka terdukung untuk beribadah pada Allah. Dengan rizki yang diberikan, mereka terbantu untuk mendapatkan ibadah yang sempurna kepada Allah SWT. Tsumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah. Maka setelah itu dia berpindah kenikmatan kepada kenikmatan yang lebih besar, yaitu dalam surga. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayatamatta' fiha qalilan. Adapun orang kafir, maka diberi oleh Allah kenikmatan sesaat, mereka bersenang-senang di dunia. Thumma atarru, ay
ulji'ahu wa ukhrijuhu mukrahan. Kemudian aku tarik dia, aku keluarkan dia dalam keadaan terpaksa, ini dipaksa dia untuk masuk ke dalam azab benar. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perlu perhatian sedikit. Perbedaan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Ibrahim alaihi salam, kemudian Allah menyatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan jadikan engkau sebagai imam, panutan di dunia ini. Apa kata Ibrahim? Wa min dzurriyyati, ya Allah, juga untuk turunanku. Apa jawab Allah? La yanalu 'ahdidz zalimin. Tidak akan mengena janjiku ini kepada orang-orang zalim. Artinya walaupun turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ismail, walaupun dia Quraisy, walaupun dia turunan fulan wa fulan dari para anbiya, maka kalau dia zalim tidak mendapatkan janji Allah. Kata Allah, la yanalu 'ahdidz zalimin. Tidak akan mengenai orang zalim. Tetapi ayat yang sedang kita bahas sebaliknya. Ketika Ibrahim menyatakan orang beriman saja ya Allah, Allah katakan tidak, ini untuk semuanya. Orang kafir pun dapat. Perhatikan perbedaan ini. Kenapa terjadi perbedaan yang bertolak belakang? Karena yang tadi berbicara tentang masalah din, berbicara masalah uswah hasanah, imam, panutan, teladan, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Nabi Ibrahim alaihissalam dan turunannya yang beriman saja. Apa kata Allah? Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka imam-imam. Siapa yang Allah jadikan imam-imam? Orang-orang yang kata Allah lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka beriman pada ayat-ayat kami. Yang dijadikan imam, panutan umat, teladan umat yang dimuliakan di dunia hanya orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan. Artinya mukminun, orang-orang yang beriman. Tetapi dunia Allah berikan pada semuanya. Adapun dunia Allah berikan pada semuanya. Kata Ibrahim, warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikan pada mereka, pada penduduknya buah-buahan. Untuk orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, waman kafara, aku akan berikan juga pada orang kafir. Dan juga aku berikan pada orang-orang kafir. Berarti barakallahu fikum, adapun din Allah berikan hanya pada orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang mukmin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Tetapi dunia Allah berikan pada semuanya. Orang kafir diberi, orang mukmin diberi. Orang yang taat diberi, orang yang bermaksiat diberi. Orang baik diberi, orang jahat juga diberi. Berarti barakallahu fikum, adapun dunia ketika song diberi, jangan GR. Itu bukan tanda kalau engkau dicintai. Sebab orang kafir kan banyak yang kaya. Wah, saya dicintai Allah karena saya dibikin banyak rezeki. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah diuji oleh Allah Ta'ala. Bahkan kadang diadab dengan hartanya. Sebaliknya ketika diberi kemiskinan, jangan suudzon, jangan berburuk sangka, jangan-jangan Allah sedang marah sama saya. Tidak. Nabi Ayub dalam keadaan sengsara, sakit, ditinggal, mendapatkan musibah-musibah. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Baju besinya digadaikan. Itu bukan tanda kalau Allah benci. Berarti kecintaan dan kebencian Allah tidak berkait dengan dunia. Adapun dunia, kata Allah, aku berikan pada orang beriman. Waman kafara fa umatti'uhu qalila, dan juga kami berikan pada orang-orang kafir sedikit.
yakni sebentar di dunia, sebanyak-banyaknya dunia itu qalil ya. Sebanyak-banyaknya dunia itu qalil. Kenapa? Karena ujungnya nanti atarruhu ila adzabin nar. Allah jadikan dia masuk dalam neraka. Mau tidak mau. Karena dia kafir. Dan na'udzubillah, setelah dalam neraka kesengsaraan yang tiada bandingnya, tiada taranya, terus menerus. Tsumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Maka perbedaan antara dunia dan din seperti itu. Adapun agama Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai saja. Allah hendaki kebaikan, Allah berikan din. Adapun dunia Allah berikan pada semua manusia. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membikin atau meninggikan pondasi dari Ka'bah, dan juga Ismail. Berarti yang membangunnya dari pondasinya Ibrahim dan Ismail. Rabbana taqabbal minna. Dan Ibrahim berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, terimalah dari kami. Artinya dibangunnya Ka'bah tadi sebagai ibadatan, sebagai penghambaan Ibrahim dan Ismail kepada Allah SWT. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian berkata lagi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa beliau alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, menyatakan, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua ini sebagai muslimain, dua orang yang tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari turunan kami, jadikan umat yang muslimah, umat yang tunduk kepada engkau. Wa arina manasikana, dan tunjuki kami manasik ibadah kami. Manasik memiliki makna am dan makna khas. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dari manasik adalah ibadah. Karena ibadah semua disebut nusuk. Maka manasik adalah bentuk jamaknya, ibadah-ibadah. Ajari kami ibadah-ibadah kami. Tetapi ada makna khusus bahwa manasik adalah tata cara ibadah haji. Dan itu sudah mengkerucut atau mengkhususkan, sudah banyak dipakai kalimat manasik untuk haji saja. Manasik haji, manasik haji, manasik haji. Padahal salat juga manasik, puasa juga manasik, dan semua ibadah disebut manasik. Karena makna lughawi, makna cara bahasa, manasik adalah peribadatan. Walaupun pemakaiannya seringkali dikhususkan untuk masalah haji. Nanti akan dibahas oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum wa tub alaina, belum diterangkan tadi. Dan ampunilah kami. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Rabb kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan atas mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Subhanallah. Doa Ibrahim yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya dirasakan oleh kita semua. Termasuk doa ini. Tadi doa buah-buahan, doa agar negeri Mekah menjadi aman, semuanya terkabulkan. Sekarang mendoakan agar diutus di tengah mereka seorang Rasul, dan dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku
adalah doanya Ibrahim. Rasulullah SAW menyatakan aku adalah doanya Ibrahim. Artinya ketika Ibrahim alaihissalam mendoakan wab'ats fihim, utuslah di tengah mereka seorang rasul, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pengkabulan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, dalam tafsirnya, "Wadhkur Ibrahim wa Ismail." Dan ingatlah tentang Ibrahim dan Ismail. Fi halati raf'ihim al-qawa'id. Ingatlah ketika keduanya membangun atau meninggikan pondasi. Dan kemudian membikin asas pondasinya. Wastimrarihima ala hadzal amal al-'azim, dan terus mereka semangat, tidak berhenti, tidak putus asa untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Wa kaifa kanat haluhuma min al-khawf war-raja, dan perhatikan pula bagaimana Ibrahim dan Ismail membangun dengan khaufun wa raja, berharap dan takut. Berharap semoga diterima dan khawatir jangan sampai tidak diterima. Harap-harap cemas. Ya Allah, taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah kami ini. Ini khaufun wa raja. Khawatir tidak diterima dan berharap agar diterima. Dan itulah ibadahnya seorang mukmin. Ibadahnya seorang mukmin selalu di antara harap-harap cemas, antara khaufun wa raja. Hatta innahuma ma'a hadzal amal da'u Allah an yataqabbal minhuma amalahuma. Hingga mereka berdua dengan ibadah yang besar itu, membangun Ka'bah, mereka terus berdoa. Membangun sambil berdoa. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Hatta yasul fihi an-naf' al-'amim. Hingga didapatkan manfaat yang sangat banyak. Dan ini teladan dari Ibrahim wa Ismail alaihi assalam. Kalau kita membangun masjid, diiringi dengan doa, berharap semoga mendapatkan taufik, semoga diterima sebagai amal saleh, semoga kita apa yang kita bisa bantu, mudah-mudahan itu sebagai ibadah yang diterima. Rabbana taqabbal minna. Harus ada harapan-harapan itu. Harus ada harap-harap cemas. Jangan sampai sia-sia ibadah saya karena riya, karena ingin dipuji, karena ini, karena itu. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini. Tub alaina, ampuni kami kalau kami ada kekeliruan, ada perasaan begini, ada perasaan begitu. Antara harap dengan cemas. Sehingga ketika benar-benar terbangun suatu masjid, suatu tempat ibadah, akan memberikan manfaat yang besar. Karena di samping zahirnya dibangun, juga dari sisi batinnya didoakan. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wada'u li anfusihima. Mereka mendoakan untuk diri mereka sendiri, dan terutama yang namanya doa untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Berbeda dengan masalah dunia, pentingan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebagai contoh teladan adalah orang-orang Ansar setelah Rasulullah SAW. Yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mementingkan tamu-tamunya, lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada mereka sendiri. Masalah dunia. Tapi masalah akhirat, pentingkan dirimu. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri. Tidak merugikan kalian orang yang sesat kalau kalian istiqamah di atas kebenaran. Saf pertama berebut, keadaan yaktatilu. Diriwayatkan mereka hampir-hampir berkelahi untuk bisa dapat depan. Demikian pula dalam masalah-masalah jihad, mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan keutamaan. Maka ikhwan fillah, doa juga, doakan dirimu dan doakan orang lain. Ibrahim alaihissalam mendoakan diri mereka, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan juga mendoakan dzurriyyatihima, mendoakan keturunan mereka agar menjadi orang-orang muslim. Apa itu Islam?
Alladhi, kata Syekh Sa'di rahimahullah, alladhi haqiqatuhu, yang hakikat Islam adalah khudu'ul qalbi. Hakikat keislaman adalah ketundukan hati. Wa inqiyaduhu li rabbih, dan ketundukan atau keterikatan hati kepada Rabbnya. Itu Islam. Al-mutadammin linqiyadil jawarih, yang tentunya konsekuensinya terikat pula anggota badannya. Islam itu ketundukan hati. Ketundukan hati itu mengandung di dalamnya keterikatan hati. Dan keterikatan hati memiliki konsekuensi, yaitu terikatnya anggota badan. Tangannya terikat dengan aturan Allah, kakinya terikat dengan aturan Allah, matanya terikat dengan aturan Allah, telinganya terikat dengan aturan Allah, seluruh badannya terikat dengan syariah agama ini. Berarti dia muslim, sudah tunduk, sudah istislam. Islam dari kata istislam. Kemudian setelah mendoakan dirinya dan keturunannya agar menjadi umat yang muslim, yang tunduk, beliau berkata alaihi salam, wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasik kami. Kalimat perlihatkan lebih tinggi dari kalimat ajarkan. Kalau ajarkan biasanya teori. Tapi perlihatkan itu dengan nyata, bagaimana terlihat bentuknya. Maka arina manasikana, maknanya alimna, ajari kami manasik haji kami atau peribadatan kami. Tetapi ala wajhil ira'ah wal mujahadah, tetapi dalam bentuk yang bisa dilihat, disaksikan. Itu makna arina, perlihatkan pada kami. Minta diajari, tetapi tidak hanya dengan teori, tetapi dengan diperlihatkan seperti apa. Digambarkan kepada Ibrahim bagaimana manasik yang seharusnya dikerjakan. Liyakuna ablagh. Dengan itu lebih tinggi pemahaman. Biasanya seseorang ketika diajarkan berwudu itu begini. Ya sedikit paham. Tetapi ketika praktek masih bingung. Tetapi kalau gurunya menyatakan setelah begini secara teori, lihat bagaimana saya berwudu, praktikan. Ini lebih ablang, lebih baligh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada Humran, maulanya. Humran, maula Utsman bin Affan, juga mengajarkan kepada orang setelahnya bagaimana tata cara wudu. Lihat, dia berwudu. Fa afraga ala yadayhi min inaihi faghasala yadayhi 3 marratin thumma adkhala yaminahu ila akhirih, sampai selesai aku melihat Utsman Ibn Affan berwudu seperti ini. Dan Utsman berkata, aku berwudu seperti Rasulullah SAW. Maka ini namanya mengajarkan dengan praktek, dengan ira'ah wal musyahadah. Kalimat arina manasikana, perlihatkan pada kami, artinya ingin diajari, tetapi dengan ira'ah wal musyahadah, dengan persaksian atau yang sesuatu yang bisa dilihat. Adapun makna manasiknya sebagaimana sudah disinggung tadi, kata Syekh Sa'di, yahtamil an yakuna al-murad bil manasik a'mal al-hajj kullaha. Ada kemungkinan makna manasik dalam ayat ini adalah amalan-amalan haji. Dari mulai awal ihramnya, kemudian tawafnya, sa'inya, ila akhirih. Kama yadullu alaihi siyaqul maqam. Sebagaimana konteksnya, sebagaimana ayatnya sedang berbicara tentang masalah haji. Wa yahtamil an yakuna al-murad ma huwa a'ammu, tetapi bisa pula bermakna lebih umum. A'ammu min dzalik, lebih umum dari hanya sekedar manasik haji, yaitu ad-din kullahu. Makna yang kedua, makna yang lebih umum adalah agama secara keseluruhan. Arina manasikana, ya Allah perlihatkan kepada kami ibadah agama ini secara lengkap, bukan hanya haji saja. Wal ibadat kulliha, dan peribadatan seluruhnya. Makna kedua ini dari makna lafadznya atau dari makna lughawinya. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman lafaz. Kalimat nusuk adalah ibadah.
Bahkan termasuk sembelihan juga dikatakan nusuk. Sebagaimana tebusan orang yang melanggar dikatakan sedekah, au siyamin, au nusuk. Dengan sedekah, tebusan, dengan siyam atau dengan nusuk, sembelihan. Demikian pula inna salati wa nusuki, salatku dan sembelihanku. Demikian pula secara lughah kalimat nusuk maknanya ta'abbud. Ta'abbud artinya ibadah. Berarti semua ibadah disebut manasik. Walakin ghalaba ala muta'abbidatil hajj. Tetapi ghalaba pemakaiannya lebih sering dipakai untuk manasik haji. Tagliban urfiyan. Tagliban urfiyan artinya secara keumuman pemakaian rata-rata dalam Quran dan Sunnah ataupun dalam pemakaian ucapan para ulama, kalimat manasik seringkali mengenai manasik haji. Itu karena keseringan penggunaannya. Fayakunu hasilu du'aihima yarji ila taufiq lil ilmi nafi'. Maka hasil dari doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam adalah taufiq lil ilm, mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan taufik, kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Wal amalu salih, dan amal salih. Walamma kana al-'abd mahma kan la budda an ya'tarihi at-taqsir. Dan ketika seorang hamba selalu merasa memiliki kekurangan-kekurangan, seorang hamba makhluk selalu memiliki at-taqsir, yahtaj ila taubah, maka membutuhkan taubat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim dan Ismail berdoa pula meminta diampuni, wa tub alaina, terimalah taubat kami atau ampunilah dosa-dosa kami. Baru kemudian mendoakan yang lebih umum lagi. Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utuslah di tengah mereka, yakni fi dzurriyyatina, di tengah turunan-turunan kami. Utuslah rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, liyakuna arfa' lidarajatihima, agar menjadi sesuatu yang lebih mulia lagi derajatnya. Liyanqadu lahu, agar manusia dari turunannya terikat dengannya. Waliya'rifu haqiqatal ma'rifah, agar mereka bisa mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan agama. Artinya khawatir, walaupun sekarang aku ajarkan kepada anak turunanku, semakin ke sana, khawatir pudar. Khawatir akan terjadi perubahan-perubahan. Maka berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utuslah di tengah mereka seorang rasul. Kaum muslim yang saya hormati, begitu sayangnya Ibrahim pada ummah, pada manusia, meminta agar umat ini diutus seorang rasul di tengah mereka, agar mereka bisa mengerti agama dengan benar dan sungguh terjadi apa yang dikhawatirkan. Sepeninggal Ibrahim, meninggal pula Ismail, mulai sekian generasi sampai munculnya salah seorang dari turunan Ismail yang pergi ke Syam, kemudian pulang membawa berhala. Yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Ibn Lu'ay ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia pertama membawa kesyirikan fi jaziratil Arab. Aku melihat dia berputar-putar di neraka dengan ususnya terburai karena dia orang yang pertama membawa kesyirikan di jaziratil Arab. Maka mulai setelah itu kesyirikan Amr ibn Luhay semakin banyak, semakin berkembang sampai ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengutus Rasulullah SAW
dalam keadaan masa-masa sudah jahiliyah, sudah rusak-rusaknya. Di Ka'bah ada 360 berhala. Belum berhala Latta, Uzza, Manat, dan sekian banyak berhala-berhala di setiap rumah-rumah dan suku-suku Quraisy. Na'udzubillahi minal jahal. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Ibrahim alaihi salam, "Wab'ats fihim rasulan minhum." Ya Allah, utuslah seorang rasul di tengah mereka. Yatlu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayatnya. Yatlu tidak sama dengan yaqra. Yaqra membaca. Kalau yatlu tilawah maknanya membaca lafzan wa hifzan wa tahfizan. Membacakan itu mengejakan kepada orang lain. Dan kemudian menerangkan maksudnya, menerangkan maknanya dan ditahfiz agar hafal. Itu tilawah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan agar Nabi tersebut mengajarkan kitabul hikmah. Yakni makna-maknanya yang terkandung dalam Alkitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengan apa? Mensucikan mereka dengan tarbiyah, dengan membimbing mereka, mengajarkan mereka a'mal salihah, mengajarkan pada mereka amalan-amalan saleh. Wa tabarri minal a'malir radi'ah, diajarkan agar membersihkan dirinya dari amalan-amalan jelek. Jangan dikira yuzakkihim artinya Rasulullah SAW bisa mencuci mereka supaya bersih, atau Rasulullah SAW bisa menyihir mereka tiba-tiba mereka suci. Tidak. Maknanya yuzakkihim, mensucikan mereka, mengajarkan amalan-amalan yang mereka menjadi suci dengan itu. Mengajarkan bimbingan-bimbingan yang dengan bimbingan itu mereka selamat dari kejelekan-kejelekan dan mereka terbimbing pada kebaikan-kebaikan sehingga mereka menjadi zaki, menjadi suci. Termasuk diantaranya adalah zakat. Diajarkan zakat liyuzakki. Diajarkan zakat agar suci. Dari kata zakat yuzakki. Dibersihkan hartanya dengan zakat, dibersihkan badannya dengan salat, dibersihkan perutnya dengan puasa, dibersihkan seluruh tubuhnya dengan ibadah. Rasulullah SAW mensucikan mereka dengan apa? Kata Syekh Sa'di, dengan mengajarkan pada mereka amalan-amalan saleh, dengan mengajarkan agar mereka menghindari amalan-amalan yang radi'ah, allati tazkun nufus ma'aha, yang akan menjadi suci jiwa ini dengan ibadah-ibadah tersebut. Yang la tazku an-nufus illa biha, yang tidak mungkin akan jadi suci kecuali dengan amalan-amalan tersebut. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau ya Allah al-aziz, al-qahir likulli syai', yang maha kuasa, yang mengalahkan segala sesuatu. Alladzi la yamtani' ala quwwatihi syai'. Makna al-aziz adalah al-qahir. Makna al-qahir adalah yang tidak terhalang kekuatannya dengan apapun. Kekuatannya enggak bisa dihalangi oleh siapapun. Itu qahir. Dan itu aziz, mulia. Wal hakim alladhi yad'a al-asya' mawadhi'aha. Hakim maha memiliki hikmah. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Bi'izzatika wa hikmatik, dengan kemuliaan engkau ya Allah, dengan hikmahmu ya Allah, utuslah. Itu maknanya. Lihat ucapan Ibrahim alaihissalam, ya Allah utuslah di tengah mereka seorang rasul, karena engkau memiliki sifat al-aziz wal hakim. Engkau memiliki sifat izzah dan engkau memiliki sifat hikmah. Berarti maknanya, ya Allah dengan hikmahmu, dengan izzahmu yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun, utuslah seorang rasul di tengah mereka ya Rabb. Fastajaballahu lahuma, maka Allah mengabulkan doa keduanya, doa Ibrahim dan Ismail. Faba'athallahu hadzal rasulil karim, maka Allah utus seorang rasul yang mulia, alladzi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassah,
yang Allah Subhanahu wa taala merahmati dengan rasul tersebut turunan Ibrahim secara khusus dan makhluk secara umum. Artinya hikmahnya bukan hanya pada turunannya saja, tetapi pada umat manusia secara umum. Ammah. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doanya bapakku Ibrahim. Aku adalah doanya nenek moyangku Ibrahim. Bapak artinya bapak yang sekian di atas. Bukan bapak yang langsung. Abi artinya bapak-bapakku. Makna dakwatu Abi Ibrahim adalah beliau merupakan barakah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Walamma 'azzama Allah Ibrahim hadha ta'zim wa akhbara an sifatihi al-kamilah qala ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Ibrahim, memuliakan Ibrahim dengan pengagungan yang seperti ini, dihormati, dimuliakan dengan kemuliaan yang seperti ini tingginya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang sifat-sifatnya. Allah rincikan sifat-sifat Ibrahim alaihi salam. Kenapa kok Allah istimewakan Ibrahim? Kenapa Allah muliakan, Allah angkat, Allah jadikan imam, Allah jadikan panutan? Maka Allah kisahkan sifat-sifat Ibrahim alaihissalam secara rinci pada ayat-ayat berikutnya. Insyaallah akan kita bahas pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.